Rencananya hari ini saya mau ngasih apa ya materi tentang Trello. Kemarin kalau nggak salah sudah saya minta untuk teman-teman bikin akun Trello ya, dan sepertinya sudah semua. Sebentar, di sini, oh maaf, kelas karyawan ada Aidil, Aidil ada ya. Kemudian sudah akun Trello-nya sudah, kayaknya sudah semua sih. Aulia Zulfa udah, Lurhan Faturrahman Razi hadir ya. Oke. Kemudian Dina Syahira. Suara saya masuk ya? Kemudian Ihya. Oh, ada hadir. Rena Diana. Ada. Anggi Anjasmara. Oh, Anggi gak masuk ya? Anggi Anjasmara. Oke, hari ini materinya terkait dengan Trello. Atau ini aja sih. Kita diskusi tentang aplikasi kolaborasi manajemen berbasis online. Bentar, saya cari dulu materinya di mana ya. Oh, bukan ini ya. Oh ya, ini. Oke, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua menyimak saya ya. Mumpung masih Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Oke, hari ini kita ngobrolin tentang aplikasi kolaborasi manajemen berbasis online. Mungkin teman-teman di sini kalau misalkan internetnya itu kebiasaan buka tutorial coding atau apa, biasanya dia di YouTube itu mesti muncul iklan-iklan kayak gini gitu. Yang nggak ada di sini itu ada yang namanya Jira, tahu ya? Ini ada Basecamp, ada Asana, ada Trello, ada ProfHub, Atlassian, Avaza, Notion. Di sini yang familiar yang mana nih? Menurut teman-teman yang sudah pernah tahu atau sudah pernah coba di antara aplikasi ini? Ada yang mau jawab? Biasanya sih kalau orang awam atau orang biasa biasanya Notion. Ya, biasanya Notion ya. Tahu Notion ya? Notion itu biasanya buat sebentar. Notion itu ada banyak sih yang jual template gitu. Ya, kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ada banyak ya yang sering muncul juga di iklan saya itu Jira. Yang sering muncul di mana, di YouTube saya gitu, Jira. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini gitu. Cuman hari ini karena saya itu terbiasa menggunakan Trello, tapi juga sebetulnya secara tampilan itu kurang lebih sama gitu ya. Boardnya itu kurang lebih sama. Nah, pada prinsipnya sebetulnya kalau kita ngomongin manajemen manajemen proyek itu ada istilahnya ini, ada visualisasi alur kerja gitu. Ada backlog, ada in progress, ada done. Atau misalkan kalau versi lain itu ada to do. Nah, ini versi lain ya. Jadi ada Kanban style. Dulu itu sebelum ada online gitu tuh biasanya ditempel di tembok atau di mading gitu, list apa aja yang akan dikerjakan. Terus kemudian
yang sedang dikerjakan, terus yang udah selesai. Jadi nanti cardnya ya, board itu kayak papannya gitu ya. Terus kemudian listnya apa aja gitu. Di sini listnya ada 3 gitu ya. Yang mau dikerjakan apa? Misalkan kalau apa web gitu, ngembangin homepage, kemudian ada fitur, ada misalkan about halaman page about gitu ya, dan seterusnya. Nah, to-do-to-do-nya itu di list gitu. Nah, biasanya dibikin card gitu. Kemudian kalau udah nanti di drag lagi ya, di drag ke doing gitu yang sedang dikerjakan. Oh, yang sedang dikerjakan itu fitur homepage-nya gitu misalkan. Nah, kemudian nanti kalau udah selesai nanti digeser gitu. Nah, aplikasi offline ini tuh akhirnya di online kan gitu dalam bentuk bot seperti ya seperti mana nih. Nah, seperti ini gitu. Gampangannya gitu sih sebetulnya. Nah, kalau kita ngomongin sejarah, Kanban itu oh ya, ini kita sebenarnya ngomongin Kanban style. Kanban style itu ya seperti ini gitu. Dulu awalnya aplikasinya itu di perusahaan Toyota. Pada tahun 50-an, Taiichi Ohno di Toyota, dia ngembangin sistem kontrol produksi untuk pabriknya gitu. Apa yang dikerjakan, kemudian yang sudah dikerjakan, yang udah apa aja gitu. Pakai card paper gitu ya. Biasanya di toko-toko buku ada kayak gini gitu. Nah, Kanban itu bahasa Jepang gitu ya. Kalau artinya papan nama gitu atau papan iklan. Nah, fungsinya ya tadi untuk ada pembatasan mana yang dikerjakan, mana yang udah selesai, terus kemudian biar juga ada targetnya gitu. Targetnya 1 minggu gitu ya. Udah, nanti kalau enggak nanti muncul notifikasi udah kelewat batas kerjaan gitu. Tapi kalau misalkan offline ya kalau versi offline ya berarti ada manajernya yang monitoring gitu ya. Cuman kalau sistemnya online ya berarti dia akan memberikan notif gitu. Oke, kalau di Trello kurang lebih seperti ini tampilannya. Mirip dengan Jira, dengan Notion, dengan macam-macam ya. Dengan Monday.com, ada Atlassian. Jadi sebetulnya ada banyak aplikasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan? Oke, sebetulnya udah paham ya. Oke, tugasnya udah selesai. Cuman hari ini saya akan coba mendemonstrasikan Trello-nya seperti apa. Oh, sorry. Nah, biasanya ini nggak harus di dunia IT juga sih sebetulnya. Jadi di tes apa aja itu bisa. Maksudnya di tugas apa aja itu bisa. Kayak misalkan ini punya saya ya. Di sini ada beberapa yang sudah ada sudah ada yang pernah saya lakukan. Di sini ada rencana belajar SQL, Visual Studio Code dan seterusnya. Ini juga bisa. Maksudnya intinya plan apa aja yang bisa kita atur gitu. Saya ambil contoh ini ya, misalkan ini kerjaan saya di perusahaan konsultan. Jadi saya gunakan ini untuk supaya saya bisa dimonitori oleh atasan saya gitu. Jadi secara teknis apa yang saya kerjakan itu bisa langsung dikomentari gitu. Nah, seperti itu. Di sini saya membaginya lumayan agak banyak gitu ya. Ada backlog. Backlog ini ide rencana gitu ya.
terus kemudian to do, apa yang akan dikerjakan, kemudian yang sedang dikerjakan apa aja, kemudian reviewnya. Jadi kalau ada review nanti si atasan saya nanti ngasih review atau ada apa tambahan apa gitu ya. Terus kemudian apa aja yang sudah selesai gitu. Nah, di sini saya tambahin satu. Ini down, ini maksudnya ini kenapa ada downnya ada dua ya. Ini sebetulnya bebas, nggak ada acuan. Cuman di sini saya hanya membagi kalau ini yang saya selesaikan dalam bulan Februari gitu ya. Kemudian di sini yang di bulan Maret gitu. Nah, buat seperti ini sebetulnya sangat mudah. Mungkin saya akan berikan tutorialnya sedikit. Kalau secara tampilan dashboardnya seperti ini ya. Kemudian kita bisa lakukan di sini di atas ada tombol create gitu ya. Tinggal buat saja. Di sini ada dua option, bisa pilih board kosongan gitu ya, atau pakai template gitu ya. Coba kita pakai template. Nah, di sini ada banyak jenis template yang bisa kasih ke kita gitu, dikasih ke kita. Gitu. Ada 101, kemudian macam-macam lah, tergantung kebutuhan. Gitu. Cuman biasanya secara umum 3 gitu ya. Kalau secara teori itu 3 saja. Ya ini to do, doing, done. Sebenarnya hanya ini saja yang menurut saya sebentar. Oke. Kita ulangi. Jadi secara umum menurut saya itu ada 3 gitu ya, to do, doing, done gitu. Boleh dibikin variasi lain sebetulnya, tapi secara umum 3. Oke, cara buatnya mungkin di sini kita kosongan aja ya. Kita pilih background misalkan ini, kemudian kasih warna ini. Kalau ini warna ya. Oke, kita kasih background aja. Board title-nya misalkan karena kita anak IT mungkin projectnya itu bikin sistem manajemen sistem informasi manajemen karyawan misalkan gitu. Nah, kita bisa private atau kita bisa tambahkan member lain gitu. Cuman biasanya kalau kita gunakan Trello itu memang fungsinya untuk supaya kita tidak sendiri. Artinya ada partner kita yang bisa dilibatkan gitu, entah atasan, entah partner kita gitu. Atau publik. Cuman kalau publik itu untuk apa juga ya sebetulnya. Kita mungkin gunakan workspace saja. Supaya nanti kita bisa undang orang gitu ya. Oke, kita create. Nah, di sini tinggal tulis aja. Kita ini boardnya, kemudian kita bikin cardnya. Bikin listnya dulu ya. To do, apa yang kita kerjakan. Terus kemudian doing, yang dikerjakan. Terus kemudian tambahkan satu lagi at least gitu ya, listnya done, yang selesai dikerjakan. Oke. Kurang lebih seperti ini. At least, Oke, jadi seperti ini ya. Listnya ada to do, ada doing, ada done. Oke. Apa yang kita kerjakan? Nah, ini kita perlu mungkin kita diskusikan ya.
Apa? Kira-kira kalau sistem informasi manajemen karyawan itu apa? Pemesanan hosting gitu ya. Pemesanan hosting domain gitu ya. Kalau misalkan mau langsung online gitu ya. Ya sebentar. Halo, bisa sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa ngikutin? Halo? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, masih bisa ikuti ya? Bisa, Pak. Oke, aman. Oke, terima kasih atas responnya. Oke, to-do-nya apa aja kalau misalkan kita bikin? Ada yang di sini udah pernah bikin aplikasi sistem informasi manajemen gitu? Ininya di sini apa aja sih yang harus direncanakan di proyek gitu ya? Kalau misalkan setahu saya gitu ya, kita pesan hosting dulu atau misalkan tujuannya seperti apa juga ya, menentukan tujuan gitu ya. Menentukan tujuan maksudnya tuh fiturnya apa aja, untuk apa, untuk efisiensi atau untuk pencatatan absensi atau apa, kan itu kita perlu apa, tulis juga semuanya, perlu kita tahu. Nah, atau misalkan buat apa namanya tuh, apa sih istilahnya tuh kalau karyawan tuh, datanya ya, data karyawan kayak biodata dan seterusnya gitu. Intinya menganalisis kebutuhan gitu ya, menentukan tujuan. Sebentar, saya ngetiknya gimana nih, menentukan tujuan sistem gitu ya. Ini mungkin belum sampai teknis ngodingnya ya, ini masih umumnya gitu ya. Mungkin di sini analisis kebutuhan, mungkin di sini kayak gini ya. Terus kemudian mungkin kita perlu diskusi desain sistemnya seperti apa, desain sistem, oke, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa rinci gitu ya. Sorry. Nah, kalau kita klik ya, misalkan ini ya, menentukan tujuan sistem, kita klik gitu ya. Nah, di sini bisa kita buat apa ya, kayak semacam deskripsinya gitu, atau kita tambahin checklist. Misalkan apa tuh kalau misalkan awal-awal tuh otomatisasi HRD. Nah, kemudian kita tambahin efisiensi rekrutmen misalkan ya. Apalagi kira-kira tuh tujuannya itu pencatatan ya, yang jelas ini pencatatan karyawan, entah absensi, entah cuti, entah penggajian gitu ya, karyawan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau dikasih label juga bisa, terus dikasih dates-nya ini misalkan kita buat kan hari Ahad ya, atau hari Minggu, kita menentukan ini mungkin targetnya 1 bulan, jangan 1 minggu misalkan, start date-nya mungkin hari ini gitu ya. Oke. Sorry. Nah, di sini ada juga settingan remindernya 1 hari sebelum hari deadline. Nanti mungkin akan muncul notifikasi di email kita gitu. Kita
kita save gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa apa ya istilahnya? Kita bisa undang orang gitu. Tapi memang orang itu juga punya Trello gitu. Sama-sama punya Trello gitu. Jadi eh, harus punya akun Trello dulu baru bisa sama-sama connect gitu ya. Oke. Nah, di sini bagusnya tuh di sini tuh lengkap gitu ya. Eh, ada komennya gitu kayak misalkan ngerjakan apa gitu terus nanti di komen sama mungkin teman kita atau atasan kita gitu. Tolong kerjakan gitu ya. Nanti bisa di replay dan seterusnya. Oke, kita save. Kita close. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai situ dulu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, sudah selesai. Kalau mau dikerjakan, ini berarti nanti tinggal digeret. Nah, seperti di drag gitu ya. Diklik terus ditekan terus dipindah ke sini gitu. Nah, sekarang kita lagi ngerjakan tujuan sistem. Ya. Nanti kalau misalkan anggap aja udah selesai gitu ya, nanti tinggal digeret aja gitu. Nanti kita baru stepping berikutnya, kita menganalisis kebutuhan gitu dan seterusnya. Oke. Sangat simpel sekali. Nanti teman-teman saya kasih tugas ya, silakan teman-teman setelah ini buat apa ya? Buat boardnya, kemudian silahkan lakukan apa yang saya lakukan gitu ya. Tapi bebas gitu ya. Kalau di sini saya temanya tentang sistem informasi manajemen karyawan ya. Silakan teman-teman bebas, bisa daily activity atau tugas yang lain juga bisa. Seperti itu. Jadi tugasnya kalian bikin seperti ini ya. Nanti ngumpulinnya tinggal di screenshot aja, di screenshot. Kemudian ditaruh di PDF seperti itu. Nanti dikirim di WA gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, halo. Antara Trello, Jira, dan Notion itu bagusan mana, Pak? Oke, bagusan mana? Oh. Sebetulnya ini preferensi masing-masing ya. Kalau Notion saya terus terang belum pernah coba. Jira juga belum coba. Saya dari awal hanya menggunakan Trello gitu. Jadi episode ini membahas Trello. Kalau kekurangan kelebihan, coba ya saya coba sekarang aja. Saya juga penasaran. Cuman kalau template itu banyak ya dijual ya Notion ya. Sebentar, saya login. Saya pernah punya Notion juga sebetulnya. Tapi benar pakai akun ini enggak ya? Punya Notion, Mbak? Siapa nanti yang nanya? Mbak Aulia ya? Iya. Punya Notion? Punya, cuman jarang pakai karena kayak catatan di HP gitu. Jadi, iya. Iya, sebetulnya sama, kurang lebih sama. Mau Notion, mau Trello gitu. Cuman kalau Trello itu apa ya? Mungkin karena ini versi tua aja kali ya. Gitu ya. Kalau Notion itu lebih ke kekinian gitu. Ya apa, coba saya pengen tahu juga sih. UI UX-nya aduh mati lagi. Sebentar. Udah. Oke. Tapi UI UX-nya kayaknya lebih enakan Notion ya, lebih sebentar. Login.
Iya, lebih simple gitu. With my team. Iya, ini lebih enak sih. Cuman kalau tampilan HP saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Cuman saya pernah lihat aja sih sebenarnya di tempat lain itu dia ada yang ngejual kayak template apa? Sebentar. Biasanya teman-teman yang main Link, ada yang tahu Link ya? Link ID. Itu sekarang tuh banyak banget orang-orang jualan kelas, jualan e-book gitu-gitu. Terus dia jualannya pakai Link. Terus salah satu yang produk dijual itu template Notion. Kalau nggak salah. Iya, banyak banget. Kayak gini-gini gitu ya. Dijual. Menarik juga ya ini buat bisnis buat teman-teman kalau suka banget desain-desain gitu. Template, bikin template Notion terus dijual. Yang saya tahu seperti ini gitu. Cuman kalau saya kan nggak terlalu apa ya? Yang saya tahu aja gitu. Jadi kalau ditanya bagusan mana, saya nggak bisa jawab. Karena saya cuma coba Trello aja. Mohon maaf ya Mbak. Oh, oke, nggak apa-apa. Sebentar, saya mau mencoba Notion ya. Ini ya tampilannya ya. Kayak catatan aja ya. Kalau ini kayaknya lebih sederhana kayaknya ya. Kalau Notion itu kayaknya cuman checklist gini. Oh ya, kurang lebih sama berarti. Ya, kurang lebih sama. Oh, tapi ini udah embed Google Drive ya. Nah, di sini juga bisa embed file-file dari luar gitu. Kalau di Trello itu ada apa? Sebentar. Nah, ini attach. Nah, entah dari Google Drive atau dari mana gitu. Cuman kalau ini connect langsung Google Drive ya sama Figma. Ya sebenarnya bisa aja sih. Kalau Jira sebentar. Jira. Kalau Jira dia ada domainnya ya. Yang di sini yang sudah bekerja di perusahaan IT, ada yang bisa sharing pakai apa kalau di perusahaannya? Atau nggak pakai ini? Aku juga heran juga beberapa perusahaan itu tempat saya kerja juga dulu awalnya tuh walaupun perusahaan besar ya itu nggak pakai kayak gini gitu. Saya tanya awalnya pakai apa? Pakai WA gitu. Wah, nggak efisien gitu. Akhirnya saya tuh nawarkan ke tim gitu ya, ke perusahaan, ini loh ada fitur Trello gitu atau iya Trello gitu. Saya nawarin Trello gitu. Kalau misalkan koordinasi by WA itu kan nggak
ya efisien sih langsung by HP, tapi ketumpuk kadang-kadang gitu. Jadi nggak ada progresnya per project, nggak ada komennya, nggak ada apa ya, pembatasan mana yang selesai, mana yang sedang dikerjakan gitu. Jadi memang kalau di perusahaan lebih pas tuh kalau kita pakai kayak gini-gini gitu. Untuk koordinasi. Nah, kalau misalkan ini dikaitkan dengan GitHub, ya bisa aja gitu ya. Kan kita sudah punya GitHub ya. Misalkan kita lagi projectkan apa gitu ya, terus kemudian ada beberapa member dalam satu project. Nah, untuk mengkoneksikan antara Trello dengan GitHub itu caranya seperti ini aja, ya attach gitu. Link yang dari GitHub itu seperti apa gitu. Cara mengkoneksikan pihak ketiga atau pihak luar itu dengan attach aja dari file dari link luar tadi, tinggal ditulis di sini seperti itu. Nah, kemudian misalkan saya memang hapus ini ya, di sini nggak ada fitur delete ya. Setahu saya itu nggak ada fitur delete. Jadi kalau udah dibuat ya nggak ada fitur delete di sini. Caranya itu ya tinggal diarsipkan gitu. Diarsipkan. Nah, muncul delete di sini. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang sering itu Jira sama ClickUp sama mandi.com. Ini yang sering banget muncul di iklan saya nih, tapi nggak saya pakai. Kalau selain ini, ya ini sharing aja. Sebenarnya saya juga ada 2 aplikasi yang saya pakai. Saya biasanya juga pakai pakai spreadsheet dari Google, itu juga bisa sebetulnya. Ini hanya sharing ya. Nah, seperti ini. Ini plan saya gitu. Nah, seperti ini. Jadi karena tugas saya banyak, ini juga sebetulnya hanya kalau ini plan pribadi ya gitu. Kalau udah tinggal apa? Ini satu kolom ini apa istilahnya? 2 kolom ini itu satu tabel lah istilahnya gitu. Kalau sebelum, sudah, proses, batal, dan seterusnya. Kalau untuk pribadi saya nggak pakai Trello gitu ya, tapi pakai spreadsheet sederhana gitu. Tapi sebenarnya saya juga kalau saya butuh catatan juga sih sebetulnya. Saya kemana-mana tuh bawa buku kecil kayak gini nih, kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Buku kecil ini buat catat juga sih sebenarnya, buat catat tugas, catat kalau pertemuan dengan klien gitu ya, atau misalkan pertemuan dengan orang-orang gitu. Jadi sebelum masuk ke online-nya gitu, saya catat dulu. Jadi sebetulnya intinya adalah mencatat dan terkoneksi dengan teman-teman member gitu. Ada pertanyaan? Nah, di perkuliahan kita tuh sebetulnya hanya membahas 2 materi itu aja. Nah, 2 materi itu maksudnya GitHub dengan GitHub sama Trello. Hanya itu modal buat manajemen proyek gitu. Jadi kalau udah bisa itu sebenarnya teman-teman sudah istilahnya sudah siap untuk kerja dengan orang gitu. Remote gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena saya sudah
habis materinya, sederhana seperti ini. Tugasnya jangan lupa ya teman-teman buat board terserah. Tapi kalau bisa agak kompleks ya. Gitu ya. Maksudnya jangan terlalu sederhana banget gitu. Supaya kelihatan niat gitu. Kemudian nanti di screenshot, kemudian nanti dijadikan PDF, dikumpulkan ke grup saja. Oke. Terima kasih. Kita cukupkan. Masih ada waktu sisa, silahkan gunakan untuk membuat tugas. Kalau bisa tugasnya selesai hari ini ya, teman-teman. Apakah di Play Store ada Trello? Ada. Coba cek aja di Play Store ada juga Trello. Jadi teman-teman bisa akses Trello itu juga dari HP juga bisa. Gitu. Terima kasih, kita cukupkan. Oke, sudah lengkap ya 7 orang. Mas Anggi udah masuk ya. Oke. Sugara friendly ini siapa? Mas Anggi ya? Sugara friendly. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.